ini hutan itu adalah sumber kehidupan yang harus dijaga untuk masa depan. Sebetulnya akan merasa perlu ketika sudah berdampak. Boleh mempergunakan sumber daya alam ini asal dengan bijak dong, gitu kan. Jangan jor-joran, jangan gila-gilaan. Ingat bahwa kebutuhan sumber daya alam ini tidak hanya untuk sekarang. Kembali lagi di Langkah Liar dari Negeri Penjelajah. Selamat malam kawan-kawan. Malam, pagi, siang, sore ya. Entah jam berapa nih ditontonnya. Hari ini kita bersama narasumber yang lama banget berkecimpung di dunia pegiat lingkungan kawan-kawan. Beliau dari era 90-an udah mulai fokus di isu-isu lingkungan. Di Kuningan beliau sangat dikenal sekali, apalagi untuk isu lingkungan yang terjadi di Kuningan, beliau sangat fokus di situ. Beliau salah satu, mungkin beliau ini pendiri, bukan salah satu ya, tapi memang pendiri dari AKAR, Aktivis Anak Rimba. Ya kawan-kawan, mari sambut Wak Magic. Wak, selamat malam. Ya, assalamualaikum, salam lestari. Salam Lestari. Nah, kawan-kawan, apa yang mau kita bahas? Kita akan bahas semua isu lingkungan yang terjadi. Mungkin untuk orang awam, banyak yang kita nggak paham ya, kita nggak tahu. Tapi dari sisi pegiat lingkungan, banyak hal ternyata yang terjadi di luar yang bisa kita lihat. Langsung aja ya kawan-kawan. Nah, Wak Magic, awal-awalnya nih Wak, untuk orang awam kayak saya, sebetulnya isu lingkungan apa sih Wak yang lagi mengkhawatirkan banget untuk saat ini? Isu lingkungan sebetulnya kompleks ya, kalau isu Kompleks lingkungan, ya. masalah air, masalah udara, masalah hutan dan lain-lain. Cuman kan eh, kebetulan karena saya sering berkegiatan di hutan, Mhm. jujur aja saya merasa berhutang terhadap hutan. Berhutang. Berhutang terhadap hutan ketika saya dapat udara segar di situ, pemandangan indah di situ, air jernih di situ. Hmm. Artinya saya udah banyak mengambil manfaat dari situ, ada keinginan untuk membalas budi gitu Balas terhadap budi. kebaikan yang sudah diberikan. Dari situ muncul apa sih yang bisa saya berikan untuk katakanlah gunung atau hutan itu. Ya, salah satunya ya mencoba untuk berkontribusi ya dalam menjaga hutan itu sendiri. Mhm. Menjaga dari kebakaran, menjaga dari kebijakan yang salah kaprah, atau menjaga dari perilaku masyarakat yang berpotensi untuk merusak atau mengganggu kelestarian hutan itu sendiri. Sebetulnya kan mereka belum tahu aja bahwa atau mungkin karena kalau di pinggir hutan yang namanya air jernih itu bukan hal yang luar biasa gitu kan. Iya. Udah sangat umum lah. Iya. Sampai-sampai kan kalau di pinggir gunung itu yang namanya air di bak mandi dan itu tanpa keran. Iya, Karena ngalir terus. ya karena mereka nggak merasa membeli gitu kan. Beda dengan di kota kan ini dikocorkan terus, Iya. argo jalan terus gitu. Iya, ya, naik terus. Nah itu karena mungkin merasa mudah untuk didapatkan, akhirnya masyarakat ya tidak terpikirkan bahwa ini sebetulnya sesuatu yang sangat berharga gitu kan. Dan karena apa ya, pemikiran semacam itu, ujung-ujungnya urusan air misalnya nggak akan bermasalah bagi kita karena berlimpah ruah misalnya begitu. Beda mungkin ya kalau paling-paling ekstrimnya tuh di gurun pasir yang nama air seember aja udah sangat luar biasa berharga. Iya. Nah, sebetulnya kan ini logika sederhana bahwa sesuatu yang banyak pasti harganya kurang. Harganya kurang. Eh, yang sedikit ini yang berharga gitu kan. Dan kebetulan yang sekitaran hutan ini merasa banyak air. Sekarang ini masih belum kepikiran nih suatu saat air habis dan mereka mungkin
memikirkan itu tidak akan terjadi gitu kan. Seolah-olah seperti itu. Nah, kalau memang misalnya populasi cuma segini-gininya mentok, Iya. teknologi cuma segini-gininya nggak berkembang, eh, apa ya, kekhawatiran terhadap masa depan sumber daya ini tidak harus ada, gitu Iya. kan? Tidak harus ada ya, karena ancaman terhadap gangguannya sedikit. Tapi kan faktanya kan teknologi, populasi dan lain-lain itu mengancam keberadaan atau keberlangsungan sumber daya alam yang terjadi. Eh, Masyarakat yang umum gitu kan, sebetulnya akan merasa perlu ketika sudah berdampak. Iya. Ya, Iya, baru kepikiran tuh ya. baru kepikiran. Harus ada siskamling kalau ada maling. Nah, Nah, kalau nggak ada maling ngapain? Ada iya. siskamling gitu kan. Hutan ini harus diselamatkan kalau kita udah kekeringan misalnya. Nah sekarang kita belum kekeringan. Sederhana logika berpikirnya. Ngapain susah-susah gitu kan. Keinginan kami sebetulnya teredukasi secara apa ya, bertahap bahwa ini hutan itu adalah sumber kehidupan yang harus dijaga untuk masa depan. Ya, apa ya? Saya berharap Ciremai atau para penggiat ini menginspirasi banyak orang, karena tidak semua orang nyadar gitu kan. Ada yang udah merasa membeli air dari keran, udahlah ngapain mikirin sumbernya, tinggal beli aja. Seperti sekarang ini kan Cirebon udah apa ya, membayar kompensasi penggunaan air Ciremai. Ciremai bermasalah mereka nggak akan peduli. Saya udah bayar kok. Ya. Iya gitu. Itu sebetulnya kan berlaku untuk semua layanan. Pendakian sekarang misalnya, ini mahal. Karena mahal, pendaki yang merasa pendaki nih, kami harus dilayani dong. Harus dilayani kalau misalnya trouble, kalau misalnya sampah berserakan, kami kan udah beli dengan harga mahal lagi gitu kan. Artinya kadang-kadang uang kan dipakai apa ya, parameter untuk sebuah pelayanan. Kalau semakin mahal, ini semakin banyak pelayanan yang kita miliki, termasuk juga ya masalah air ini kami udah beli kok. Masalah gunung mau berantakan, mau apa, itu kan bukan urusan pembeli, penjual dong yang harus menjaga. Jasa ya. Ya, biasa. Padahal kan keinginan kita untuk urusan lingkungan itu tidak bisa apa ya, secara parsial, harus ada keterkaitan gitu kan, harus ada ketergantungan semua pihak. Artinya bukan hanya kalau harus menjaga, bukan hanya masyarakat hulu aja yang menjaga. Paling tidak kan masyarakat hilir yang memanfaatkannya juga harus minimalnya mengingatkan bahwa daerah hulu harus waspada bahwa kerusakan misalnya akan terjadi dan akan berdampak pada kami gitu kan. Itu kira-kira kurang lebih seperti itu. Lalu mulai dari tahun 90 berdiri Atar. Sebelum era 90 Wak, sebenarnya kerusakan yang terjadi itu seperti apa sih, Pak? Wak, karena kan apa namanya? Ya tahun segitu kayaknya buat saya juga kan baru lahir ya. Lalu dilihat dari era sekarang yang udah banyak banget kelihatan kerusakannya, lalu tahun 90 ke bawah tuh kerusakan seperti apa sih, Bah? Sampai Wak harus turun langsung menjadi aktivis gitu, Wak. Sebetulnya dulu mungkin udah terjadi kerusakan, bukan proses kerusakan. Cuman karena kita belum tahu mana yang benar dan yang salah, akhirnya ya nggak tahu bahwa itu sebuah permasalahan. Misalnya ketika hutan terbakar, dampaknya bagaimana, kita belum tahu gitu kan. Misalnya hutan banyak yang menjarah, banyak yang berburu dan lain-lain, kita hanya melihat hal-hal yang biasa terjadi gitu kan. Ya seperti masyarakat yang tadi saya katakan menggunakan air
tidak harus memikirkan sumber airnya gimana karena air banyak berlimpah gitu kan, bukan suatu masalah. Awalnya ya seperti itu, ketika terjadi sesuatu di hutan ini, saya nggak kepikiran bahwa itu akan mengganggu masa depan sumber daya alam. Tapi ya secara bertahap mungkin berusaha untuk mengkaji, belajar dan lain-lain. Oh ternyata memang ini berdampak besar di masa depan gitu kan. Ketika ada statement yang tidak tertulis bahwa alam semesta ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita, saya justru ngeri gitu kan. Ngeri karena itu sebuah amanah. Sebuah amanah yang dititipkan ke generasi yang sekarang, dari generasi yang akan datang, untuk menjaga hutannya, sumber dayanya supaya masih tersedia di masa yang akan datang gitu kan. Ini semua amanah yang sangat besar sekali dan akan disumpah serapah kalau kita tidak berbuat sama sekali. Generasi yang akan datang mungkin akan katakanlah mempertanyakan kalian ngapain aja di masamu gitu kan. Ini sampai-sampai saya nggak kebagian air, nggak kebagian udara segar, nggak kebagian hutan yang hijau dan lain-lain gitu kan. Ini sebenarnya sebuah tanggung jawab moral yang sangat tinggi, sebuah amanah yang harus kita jalankan. Dari situ keinginan kuat untuk ikut berkontribusi menjaga sumber daya alam termasuk katakanlah lingkungan ini semakin gede gitu kan. Di masa depan yang menuntut kami bertanggung jawab itu banyak dari daging kami kan, ada anaknya, ada cucunya segala macam, bukan orang lain artinya kan. Kenapa harus kita abaikan gitu kan. Bahkan menurut saya ini sebuah peluang untuk berbuat baik. Dan ini juga kan ajaran agama kita hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Menjaga hubungan ketiga itu harus dipelihara. Kalau kita katakanlah mencintai penciptanya, harus dong mencintai ciptaannya gitu kan. Dari situ ya semakin kuat karena ada unsur ininya spiritualnya, unsur religinya, bahwa itu adalah sebuah keharusan dan bagi saya sebuah peluang. Tidak semua orang punya peluang ini, gitu kan? Tidak semua orang punya kesempatan untuk katakanlah berhubungan dengan ciptaannya secara keseluruhan. Kalau sama manusia mungkin lah, tapi sama terhadap alam ini kan hanya beberapa orang aja kan. Lebih banyak orang yang mengabaikan karena ya itu tadi, urusan lingkungan ini sebuah investasi yang tidak akan kembali gitu kan. Artinya seberapapun uang untuk urusan lingkungan kembalinya belum tentu berupa uang. Beda dengan bisnis, saya invest sekian miliar akan kembali sekian miliar. Tapi kalau dihitung secara bijak, sebetulnya kembali dalam bentuk uang kalau memang kita mau hitung-hitungan dikonversikan ke uang. Ingat zaman COVID, satu tabung oksigen 60.000. Dan orang baru tahu bahwa oksigen itu beli 60.000. Nah sekarang orang dari lahir sampai sekarang berapa tabung yang udah dihisap. Kalikan dengan rupiah. Kalau memang istilahnya mau dirupiahkan gitu kan, udah miliaran gitu kan. Tapi apa yang kita perbuat atas kebaikan itu gitu kan? Nyaris nggak ada. Ini udara milik Allah katakanlah gitu ya. Udah tersedia secara alami. Ngapain repot-repot gitu kan, ada yang ngurus gitu kan. Di sisi lain potensi ancaman terhadap keberadaan sumber daya itu sangat tinggi sekali gitu kan. Pencemaran, terus gangguan dari aktivitas manusia dan lain-lain.
Tapi kan ya banyak orang nggak mau berpikir, nggak mau repot lah itu nama. Adalah ada yang ngurusin atau gimana, gimana nasibnya aja dan lain-lain. Eh Sebetulnya kan kerusakan di muka bumi ini adalah sunatullah. 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 Karena kan tercantum dalam ayat apa di kitab suci. Artinya itu mutlak terjadi. Mutlak akan terjadi. Dan secara akal sehat juga memang nggak bisa dihindari. Teknologi, populasi, dan lain-lain itu membutuhkan berpeluang terhadap kerusakan tersebut. Tapi yang kami lakukan adalah bukan menghentikan kerusakan, tapi memperlambat. Karena untuk menghentikan kita bukan Superman, dan memang faktanya juga demikian gitu kan. Populasi semakin tinggi, teknologi semakin membutuhkan. Menghambat dalam artian begini, boleh mempergunakan sumber daya alam ini asal dengan bijak dong, gitu kan. Jangan jor-joran, jangan gila-gilaan. Ingat bahwa kebutuhan sumber daya alam ini tidak hanya untuk sekarang, gitu kan. Kalau sekarang kan kadang-kadang mengabaikan itu, yang penting cuan gitu kan. Udah habisin aja generasi yang akan datang gimana nanti gitu kan. Padahal yang mereka abaikan itu beberapa anak cucunya gitu kan. Anak mereka atau cucu mereka. Tapi karena uang ini udah habisin aja. Ya. Tapi paling tidak kita bisa mengingatkan gitu kan. Mengingatkan orang ini secara individu maupun kebijakan gitu kan. Individunya ya janganlah kemarut begitu gitu kan, atau serakah seperti itu, karena ya hidup kan bukan hanya untuk generasi sekarang gitu kan, untuk generasi yang akan datang. Kita tidak tega memberikan warisan hanya berupa cerita bahwa di sini pernah ada mata air, di sini pernah ada air terjun, di situ pernah ada hutan lebat. Itu kan sangat-sangat menyedihkan kalau itu terjadi. Kenapa tidak kita ingatkan orang untuk jangan sampai seperti itu, gitu kan. Baik di pembuat kebijakan maupun ya sifat atau karakter seseorang, gitu kan. Contoh kecil aja, kontribusi terhadap lingkungan ini kan nggak harus muluk. Mengingatkan orang misalnya, janganlah berburu burung dengan jaring atau segala macam, janganlah berburu ikan dengan racun gitu kan. Atau ya jangan buang sampah dimanapun, apalagi di gunung dan lain-lain. Itu kan sederhana sebetulnya. Tapi kan kalau dibiarkan akan sangat-sangat berpotensi mempercepat kerusakan gitu kan. Kalau masa bodoh, semua masa bodoh ya semakin cepat gitu kan kerusakan. Nah, yang kami bertahan walaupun kadang-kadang usahanya nyaris tidak ada artinya, Nggak dihargai. Iya. Tapi paling tidak kita mempertahankan keberpihakan kita di posisi mana? Wah. Di posisi orang yang merusak atau di posisi orang yang perlambat. Dan godaannya nggak kecil. Iya. Ancaman ada, hal-hal yang menggiurkan ada, gitu kan. Artinya tawaran yang menggiurkan, udah diem deh, nanti ada ininya. Okay. Ada. Cukup dengan dia misalnya, udah cincai lah, ente dapat gitu kan. Nah itu godaan-godaan semacam itu sering terjadi gitu kan. Itu soal ancaman sendiri, Pak. Sejauh ini, selama ini Wak jadi aktivis, ancaman itu udah sampai ke perlakuan apa ya? Ancaman sampai nyawa ada. Ancaman sampai nyawa ada. Ancaman intimidasi ada. Waktu kita kontra terhadap penyadapan getah yang ada di Gunung Ciremai, kita sempat dikonfrontasi dengan 22 desa.
22 desa 20 di desa kita di kita Ciremai ya. yang menginginkan adanya penyadapan getah. Kita bertahan untuk tidak ada penyadapan getah. Oke. Kita kalau dibilang dijebak, saya nggak tahu nih fitnah atau nggak. Yang jelas kita di apa ya, dihadirkan dalam situasi penuh intervensi. Dari 22 desa ini didatangkan kelompok-kelompok tani itu, kita masuk dalam agendanya sebetulnya FGD, FGD itu Forum Discussion apa ya, grup ya, yang tahu koreksi ya. oke. Tujuannya adalah untuk membahas bahwa kegiatan ini apa sih plus minusnya gitu kan. Tidak pada posisi menolak atau mengiyakan, tapi memberikan suatu buah masukan plus minusnya apa, nanti plusnya banyak atau sedikit, atau minusnya yang banyak plusnya sedikit. Tujuannya ke arah sana. Tapi sebelum kita memberikan paparan, wah udah dari sana sini suara macam-macam, sampai kita masuk ke situ secara akademis lah. Sama dosen Uniku, kita juga membawa makalah sendiri. Uniku juga sama paparan. Belum kita memaparkan, mic udah direbut. Wah, udah ribut segala macam. Jadi di situ emang sengaja ini FGD untuk menekan kita supaya jangan bersuara gitu kan. Oke. Ah, Pengen ngasih tahu ya. Ternyata seberat ini nih tekanannya. jadi kalau ente bicara ini 22 desa siap menyerang. Oh, Semacam itu. oke. Akhirnya kan pilihan kita walk out dari situ. Selain untuk menghindari konfrontasi juga ya, takutnya kan direkayasa. Kehadiran misalnya dianggap persetujuan. Nah, kita kan kalau hadir di suatu rapat atau ada tanda tangan, hadir tamu segala macam. Nah, itu kekhawatiran kami di situ, udah walk out aja. Selain ya takut konfrontasi, kita 8 orang dari Uniku 2, dari kita 6. Mereka kurang lebih 220-an. Kalau dikalikan 10 orang per desa. Oke. Lalu apa yang menjadi titik penolakan? Apa ya? Bukan. Titik keinginan mereka sampai itu harus terjadi gitu. Ya lagi-lagi uang. Uang. Sebetulnya mah uang. Lalu kalau dari sisi akar, Wak, sebetulnya kerusakan seperti apa sih soal penyadapan pinus ini? Menurut analisa kami, ketika pinus dikupas kulitnya, itu sama dengan membuka bahan bakar di tengah hutan. Karena kan getahnya itu mudah terbakar. Getahnya mudah terbakar. Mudah terbakar karena untuk bahan bakar, untuk terpentin itu. Terpentin sama ya mudah terbakar. Bahkan yang saya pernah tahu dari orang perhutani bahwa getah pinus itu bisa dijadikan untuk bahan peledak, amunisi. Karena punya inilah seperti bensin gitu, nyambernya. Kami keberatan karena tanpa disadap aja ini kebakaran sering terjadi gitu kan. Apalagi kalau disadap. Nah, ketika kebakaran sebelum disadap itu yang nyala tuh daun-daun kering. Nah, daun kering yang dibawa terasa. Kalau penyadapan ya tubuhnya juga kebakar karena getahnya itu berlumuran di sekitar tubuh. Kan pohon ini dicoak beberapa alur gitu kan untuk mengeluarkan getah. Pertama itu. Kedua, untuk merangsang getah itu pakai H2SO4, asam sulfat. Kekhawatiran kami, ini asam sulfat tercecer di hutan, masuk ke mata air, terbawa air hujan dan lain-lain, itu kan mengotori sumber mata air yang ada di Ciremai gitu kan. Nah, itu kenapa kami keberatan untuk itu. Nah, mungkin karena sangat menggiurkan, getah ini prospeknya sangat bagus ya, sampai sekarang pun masih ngotot walaupun belum legal. Berarti kalau belum legal sudah terjadi, tapi sudah terjadi. Yang kasihan masyarakat saya, mereka diajak untuk melakukan hal-hal yang ilegal gitu kan.
Kenapa ilegal? Karena belum ditandatangani PKS-nya, perjanjian kerjasamanya bahwa itu sah atau diizinkan atau tidak. Belum. Sampai sekarang udah bertahun-tahun, karena saya coba mencari informasi kenapa tidak ditandatangani, karena memang ada aturan yang bertolak belakang. Kalau penyadapan itu ada. Salah Gitu. satu aturan yang bertolak belakang itu apa, Pak? Nah, saya nggak tahu deh, saya nggak ngerti. Karena ada aturan yang dihapus. Ya, kalau dulu bisa diberlakukan, kalau sekarang katanya aturan itu udah dihapuskan. Oke. Bahkan ada yang ngomong kalau kepala balai menandatangani, katanya ini sangat-sangat riskan gitu kan. Oke. Nah itu betul kan ancaman cerama itu banyak sekali ya. Dari kebakaran, dari pembalakan, perburuan, penyadapan, dan lain-lain gitu kan. Sangat-sangat kompleks. Ya, tapi yang paling berat adalah ancaman dari kebijakan. Karena kebijakan itu datangnya dengan kekuasaan gitu kan. Tuh. Kalau kebakaran oke lah. Walaupun tidak istilahnya sempurna untuk memadamkan karena waktunya tidak cukup cepat untuk memadamkan, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau udah bicara kebijakan, kita melawan kekuasaan. Di belakang kekuasaan ada oligarki. Tuh. Itu paling berat ya, Pak. Iya, antara ya ngeri-ngeri sedep lah gitu kan. Ancamannya itu ini gitu kan. Macam-macam gitu kan, jebakannya itu ini macam-macam. Oh, jebakannya. Nah, kalau ancaman secara langsung, kalau jebakan tuh Ya jebakan misalnya ngasih sesuatu ke kita, ujung-ujungnya minta apa gitu kan, minta misalnya udah deh loloskan aja atau udah deh diem atau gitu. Oh, oke. Nah jebakan semacam itu, tapi ya sebelum itu terjadi kita juga ya nggak mau masuk jebakan itu gitu kan, karena memang kita prinsipnya ya jangan sampai Cirema ini apa ya semakin terancam gitu kan. Kita juga udah pusing sama kebakarannya, udah pusing lagi sama kebijakannya yang lebih berat ke yang membutuhkan uang gitu kan, yang menghasilkan uang. Akhirnya kan mengabaikan berbagai macam kaidah konservasi gitu kan. Yang penting uang lah, uang gitu. Nah itu mungkin yang sampai sekarang masih apa ya belum clear gitu kan. Oh, oke. Tapi di sisi lain kita juga bertindak hati-hati karena kita nggak ingin masyarakat merasa apa ya, merasa tersakiti dan akhirnya apa balas dendamnya terhadap hutan bukan terhadap kita. Iya. Kalau terhadap kita mungkin kita masih bisa berlindung di hukum lah gitu kan. Tapi kalau mereka balas dendamnya terhadap hutan, tunggu aja musim kemarau di tiap titik nyala, udah. Oke. Iya. Artinya kita mencari cara solusi yang paling bagus antara menyelamatkan hutan dengan apa ya mencari solusi yang paling pas gitu kan. Ya kalau memang dilarang secara frontal itu mungkin bisa ya dengan melibatkan aparat penegak hukum. Tapi kan kalau masyarakat udah merasa tidak enak dengan cara itu, akhirnya ya udah tunggu aja musim kemarau. Pengen kami masyarakat teredukasi secara sendirinya, mengerti dengan sendirinya bahwa kegiatan mereka itu salah gitu kan. Akhirnya mereka nyadar, oh ya udah nggak usah gitu kan. Harapan kami begitu. Tapi ini butuh waktu dan memang waktu yang paling lama adalah menetralisir provokatornya ini. Karena provokator udah lawan aja, udah sikat aja segala macam. Ya itu yang paling repot. Ya akhirnya kembali ke statement yang saya tadi bahwa kerusakan ini tidak bisa dicegah. Kita hanya bisa memperlambat saja. Memperlambat. Yang seharusnya terjadi sekarang mungkin
tahun berapa gitu kan. Paling tidak ada usaha. Ada utang. Paling tidak ketika kita ditanya sama anak cucu kita, apa yang udah kalian lakukan? Kami udah. Cuman ya ini wayahna atau ya mohon maaf kami tidak maksimal gitu. Jangan sampai kita dituduh tidak berbuat sama sekali, tidak ingat sama generasi yang akan datang, seolah-olah ya masa bodoh gitu kan. Itu aja paling. Pendapat saya bencana adalah kegagalan manusia hidup dengan harmonis. Saya kadang-kadang curiga terhadap mafia impor ini. Biarkan petani tidak berdaya, biarkan petani tidak punya kemampuan, biar kita gampang impor. Isu lingkungan itu sesuatu yang tidak seksi sebetulnya mah untuk dibicarakan. Jadi ya ngapain ngebiayain lingkungan gitu kan. Ya tapi itulah suka duka. Kami mencoba untuk tidak terikat kepada siapapun supaya bisa bicara dengan siapapun gitu.